Kedua ya, pattern keberhasilan itu tadi yang gue sebut juga, pricing power. Kemampuan untuk menaikkan harga suka-suka, ini adalah kemampuan terkuat di bisnis. LV, suka-suka aja dinaikkan harga. Semua brand luxury itu sama, memiliki trait ini. Jadi kalau tanya, mahalan mana? Valuasi yang jualan cuma baju biasa begini atau baju luxury? Baju luxury pasti lebih mahal. Dan pricing power ini biasanya similar dengan kekuatannya ya dengan yang namanya branding. Jadi makin besar mereka spending biasanya. Contohnya seperti L'Oreal ya, kita lihat mereka banyak sekali spending di advertising. Kenapa? Supaya mereka bisa ngambil yang namanya pricing power ini. Ini di dunia skincare juga semuanya sama. Gue kan suka dengar di Indonesia ada yang bilang, oh ini overclaim, itu overclaim. Itu kalian bodoh dan nggak mengerti bisnis. Terserah orang mau harga itu berapa. Karena itu adalah pricing power yang dimiliki oleh brandnya. Kalau lu butuh brandnya, lu pakai brandnya. Pattern yang muncul lagi adalah scale advantage ya. Jadi bisnis yang makin dia scale ya, makin ada advantage untuk bisnisnya. Contohnya Coca-Cola, makin dia scale-nya besar, makin murah di distribusinya. Contohnya seperti Zara, makin banyak outletnya, makin dia bisa tuker-tuker ya. Lu nggak akan bisa bikin retail berkompetisi dengan Zara. Karena baju yang hari ini nggak laku di Indonesia, dia bisa pindahin besok juga langsung ke Vietnam. Dia bisa mainin inventory di cara yang lu bahkan nggak mau paham cara mulai mikirnya seperti apa. Jadi lu tidak bisa berkompetisi dengan Uniqlo seperti Zara, tidak bisa. Jadi perusahaan itu yang paling bagus adalah yang punya skill ya, dan juga memiliki leverage ini, yaitu subscription model. Dia recurring, predictable cash flow. Gue gampang ngitung cash flow. Pattern selanjutnya dari perusahaan yang gue lihat berhasil adalah memiliki level hutang yang rendah. Bahkan kalau kita lihat perusahaan ya, sekelas Nvidia itu level hutangnya rendah sekali. Nah perusahaan-perusahaan ini yang memiliki level hutang yang rendah ini biasanya perusahaan yang paling seksi untuk gue ambil. Karena mereka yang jago melakukan capital allocation, manajer yang lihai dan jago untuk melakukan alokasi capital ini. Tidak butuh yang namanya hutang. Hutang itu justru menurut gue mengelevasi resiko ketika manajemen itu melakukan blunder atau kesalahan. Jadi kalau mereka melakukan bisnis dengan basis hutang, tapi mereka melakukan blunder dalam operasional, ini akan menjadi pedang mata dua yang justru itu resikonya naik 2 kali lipat. Dan gue tidak suka ya begini-begini. Karena bisnis saya banyak berhutang ketika krisis terjadi. Sama seperti di pantai. Lu semuanya berenang telanjang gitu kan, bisnis pada berenang telanjang, ngutang banyak-banyak ketika krisis, ombaknya surut langsung kelihatan mana. Nah ini yang berenang telanjang. Gua nggak suka pegang bisnis atau punya bisnis yang seperti itu, yang berhutang. Memang banyak perusahaan dengan high operating leverage, tapi ini bukan cup of tea gua. Ini kan gua bilang cara gua, ya terserah lu. Kalau lu mau belajar kayak private equity yang suka doain mainnya pakai M&A dengan leverage buyout ya suka-suka lu. Tapi gua sangat menghindari yang namanya hutang. Dan kita akan masuk ke segmen bisnis yang terakhir ya. Kita udah belajar fundamentalnya, kita belajar juga pattern keberhasilannya. Sekarang kita lihat jurangnya ya. Jadi kalau udah tahu fundamental ya kan, lu tahu pattern, oh ini yang berhasil enggak, ini recurring, oke? Ini yang mana yang berhasil, yang punya pricing power. Nextnya adalah apa? Kita lihat kemungkinan dia matinya. Karena nggak bisa cuma positif, lu harus lihat kemungkinan dia matinya. Jurangnya dari bisnisnya apa? Nah jurang bisnis yang pertama ini gue akan kasih nama sindrom boiling frog ya. Sindrom kodok yang direbus. Jadi kodok itu kalau direbus dia kagak tahu dia tuh lagi direbus ya. Dan